Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cemara, cerita bersama Mahardika. Oke, teman-teman, podcast Cemara ini merupakan proker dari Departemen Kominfo sendiri untuk mengisi YouTube kita ya teman-teman yang sudah lama mungkin tidak beroperasi. Jadi sebelum itu ada pepatah berkata tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan perkenalan dulu. Saya Kemal Damar Soekardi dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Peternakan UMM angkatan 2020. Saya di BEM ini sebagai anggota Departemen Kominfo. Mungkin karena ini episode pertama ya teman-teman, saya akan mengundang teman-teman terdekat saya mungkin untuk membahas podcast kali ini. Di sebelah kanan saya ada Mas siapa? Mas Karim. Mas Karim. Ya. Perkenalkan dulu Mas Karim. Oke, perkenalkan nama saya Abdul Karim. Saya dari Prodi Agribisnis angkatan 2020. Angkatan 2020. Asalnya di mana, Mas? Oh, kalau asal saya itu Madura, Mas. Madura. Madura. Madura yang mana tuh, Mas? Madura kan banyak nih ya. Madura Bangkalan. Madura Bangkalan. Ya. Oke. Kalau di sini tinggalnya kos apa kontrak, Mas? Alhamdulillah saya kontrak Mas sama teman-teman. Ngontrak? Iya. Alasannya ngontrak kenapa, Mas? Karena gini ya, ngontrak itu lebih murah. Ya, lebih murah juga. Memang dari pondok itu saya udah pledge sama teman saya gitu, Mas. Jadi satu kontrakan itu teman-teman pondok semua. Teman-teman pondok semua. Iya. Berapa sih Mas kalau kontrak itu, Mas? Rata-rata? Bisa 3 jutaan nanti sih Mas, 1 tahun. Untuk satu orang? Satu orang. Oh. Satu kamar seperti itu. Satu orang satu kamar? Iya. Ada berapa orang sih kalau di kontrakanmu, Mas? Ada 7 orang Mas. 7 orang, berarti 7 kamar? 7 kamar. Wih, gede banget ya. Oke, sebelah kiri saya ada siapa nih, Mas? Gini aja, Mas. Oke, nama saya Arsi Suifil Gilby, biasa dipanggil A. Saya juga mahasiswa agribisnis 2020 sama seperti Mas Karim. Ya. Asalnya di mana, Mas? Kalau saya campuran, Mas. Kalau ayah saya Jombang, kalau ibu Jombang. Sulawesi. Cuman saya lahir di Madura. Di Madura, oke. Madura mana tuh, Mas? Maduranya saya di Sumeneb, paling Oke. ujung. Oke, teman-teman dari Sumeneb ada temennya nih. Oke, teman-teman, kali ini kita mau bahas tema kupu-kupu dan kura-kura. Seperti yang kita ketahui, di perkuliahan itu ada 2 tipe mahasiswa. Ada mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura. Kupu-kupu itu singkatan dari kuliah pulang. Dan kura-kura nih kuliah rapat. Kalau mas-mas dari kanan kiri saya nih, akhir-akhir ini ada kesibukan nggak, Mas? Iya. Saya dulu nih berarti ya. Iya, dari Mas Oke, Karim. kalau saya kesibukannya masih di BEM FVP UMM periode 2022 sama 2023. Kebetulan saya sebagai ketua BEM FVP UMM. Oke, teman-teman, di sebelah kanan saya ada Gubernur Mahasiswa FPP BEM FPP UMM, teman-teman. Atau mungkin kesibukan kuliah yang lain dari organisasi mungkin Pak Gutma? Kalau kesibukan yang lain masih tetap di organisasi aja sih. Cuman pernah masih juga di rumah itu ada bisnis kecil, yaitu kayak peternakan bebek aja sih, Mas. Jadi tapi di sana ada yang ngurus seperti itu. Kalau kesibukan yang lain paling cuma ngecek pulang. Ya selebihnya di organisasi semua. Oh, Mas Karim ini punya usaha sendiri berarti? Ada. Punya sendiri apa punya orang tua? Punya sendiri, Mas. Punya sendiri, berarti udah ada pemasukan sendiri dong? Alhamdulillah. Woi, ini teman-teman contoh yang mungkin harus dicontoh oleh mahasiswa lain. Karena kalau kita ngandelin dari uang orang tua sendiri ya bisa sih, tapi mepet-mepet seperti saya. Kalau dari Mas Arsi ada kesibukan apa kira-kira ini, Mas? Kalau saya kan bukan organisator kampus ya, Mas. Jadi saya kerja aja di rumah kerja. Oh iya, BTW kalau
di sebelah kanan saya nih sebagai mahasiswa kura-kura dan sebelah kiri saya ada mahasiswa kupu-kupu gitu. Jadi backgroundnya Mas Arsy ini bekerja Mas ya? Iya, kerja saya. Bekerja. Jadi tidak ada organisasi Mas ya di kampus. Nggak ada. Oke, kesibukannya cuma kerja. Kerja aja. Oke. Punya usaha seperti Mas Karim nggak Mas? Mungkin. Ada sih rencana, cuman masih kerja aja sih dulu ya. Oh, kerja di mana Mas? Kalau saya seorang full timer barista di salah satu Full time? Iya. Oh, full time. Oke. Ya, coffee shop di daerah Dermo lah. Daerah Dermo Dau ya teman-teman. Oke. Kalau untuk gajinya UMR nggak Mas? Di bawah UMR Di cuman di atas sanggup pribadi lah ya. Kalau dari Mas Karim sendiri nih sebagai mahasiswa kura-kura, apa sih benefit untuk jadi mahasiswa yang kuliah pulang ya, kuliah rapat nggak bosan gitu Mas? Oke, mungkin ini ya Mas Arsy saya jawab dulu ya. Jadi ada di dalam suatu organisasi itu pasti ada plus minusnya Mas. Tapi memang background saya itu lebih di organisasi sih, bukan kayak orang-orang yang pinter ONMIPA, PKM dan segala macamnya itu. Khususnya apalagi di FVP ini kan yang terkenal lebih bidang akademiknya ya, khususnya PKM banyak yang udah lolos. Tapi kalau saya sendiri Mas lebih di organisasi karena memang mulai dari SMP pernah jadi ketua OSIS juga. Oke. Terus SMA juga pernah jadi ketua OSIS di pondok sana di Anur 2 sana. Terus alhamdulillah sekarang mulai dari semester 2 ya, mungkinan di semester 2 sampai sekarang udah semester 6 ini masih berada di organisasi, khususnya bisa dapat kepercayaan orang lah untuk bisa jadi ketua di BEM FVP UMR. Oke, berarti teman-teman Mas Karim ini sudah berorganisasi dari SMP mungkin sampai sekarang. Ya mungkin nggak tahu ya, mungkin hobinya tawur masyarakat atau gimana nggak tahu. Mungkin cita-citanya presiden saya juga nggak tahu. Amin. Kalau dari Mas Karim nih, minusnya apa sih Mas kalau dari ikut organisasi itu Mas? Oke, kalau bicara minus Mas ya, mungkin lebih kita harus benar-benar bisa memanage waktu seperti itu. Karena memang bisa dilihat ya, teman-teman organisasi itu pasti setelah kuliah itu pasti rapat seperti itu. Iya. Dan pasti ada kesibukan yang harus disiapkan untuk agenda kegiatan program BEM-nya sendiri ataupun agenda-agenda yang sudah diadakan oleh fakultas. Jadi cuman paling keteterannya kadang kita harus mempunyai teman yang bisa membantu kita di tugas gitu. Jadi ada yang mengingatkan seperti itu. Kalau minusnya mungkin kita itu aja sih Mas. Kadang waktu aja seperti itu. Cuman di waktu ya? Waktu. Mungkin sama tenaga mungkin Mas? Iya, tenaga. Oke. Kalau dari Mas Arsy nih sebagai mahasiswa kupu-kupu, apa sih benefit dari mahasiswa kupu-kupu ini? Banyak Mas. Oke. Banyak. Silakan Mas. Sedikit menyinggung saja ya. Oke, gak apa-apa. Kalau kita masuk organisasi tuh pasti awal-awal ataupun maba tuh omongannya buat apa ya masuk organisasi? Cari temen bang, ya kan, cari temen. Oke. Saya kerja barista 2 tahun, temen saya banyak bang. Gitu tuh. Dari para kansemen ataupun bos-bosnya ataupun barista yang lain, jadi saya juga banyak relasi di bidang tersebut tuh. Sama layaknya organisasi. Ketika kita berorganisasi, suatu organisator tersebut pasti punya kayak teman ataupun kawan-kawan lain lah dari pejabat lain loh gitu kan. Sama kayak saya juga, saya punya beberapa teman di brand besar ya, kayak Labore, Zoko dan lain-lain gitu Pak. Oh berarti lebih apa ya? Lebih luas. Mungkin lebih luas mungkin sama-sama luasnya, tapi lebih ke Masnya bebas mau kemana saja gitu ya. Untuk di bidang mana gitu kan. Kalau di organisasi kan ya organisasi ya tergantung teman-teman mau organisasi apa ya sudah itu terus gitu. Kalau mungkin kupu-kupu ini lebih bisa kompleks gitu ya Mas ya. Oke. Kalau
minusnya ada nggak Mas kira-kira? Minusnya itu kembali ke diri masing-masing ya. Kita menentukan mau itu kita kura-kura ataupun kupu-kupu, itu kembali ke diri masing-masing Mas. Kalau dari Mas Iya, nih, diri masing-masing. Setiap orang juga kayak nggak semuanya kupu-kupu kayak saya, nggak semuanya kura-kura kayak Mas Karim gitu. Oke, benar. Jadi kayak kembali ke diri masing-masing. Iya. Dia memilih konsep yang mana, dia bisa mengatur sendiri bagaimana konsep itu berjalan gitu. Iya, sekedar informasi teman-teman. Mungkin kalau di sini saya kan minta pendapatnya Mas Karim saja dan Mas Arsi. Jadi ini tidak bisa dipukul rata semua. Iya. Mungkin saya dari sumber saja gitu. Sumber saya Mas Karim, sumber saya Mas Arsi, begitu teman-teman. Berarti Mas Arsi ini mungkin tadi lebih anunya Mas ya. Kalau di contohnya di perkopian itu Mas ya. Itu mungkin masih ada sangkut pautnya sama pertanian Mas mungkin ya? Masih. Oh, relevan juga Mas untuk perkuliahan nggak? Kalau dari bisnisnya Mas Arsi sendiri? Menurut saya relevan ketika kita masuk di suatu brand yang besar ya, kayak suatu coffee shop yang memiliki branding yang udah besar. Salah satu contoh kayak Kopi Kenangan, terus Pesen Kopi dan lain-lain. Why gitu kan? Saya bilangnya kenapa? Soalnya di brand-brand besar tersebut dia tidak hanya menyediakan kita sebagai kru ataupun kru outlet ataupun barista, cooking dan lain-lain gitu kan. Di sana juga kita bisa bekerja dan mendapatkan jenjang karir. Oh, bisa dapat jenjang karir Mas ya? Iya. Ada jabatan dong berarti di situ. Iya, gitu. Misal nih Mas, saya kerja di Pesen Kopi. Iya. Saya jadi supervisor udah nih selama 1 tahun ataupun kurang dari 1 tahun karena kinerja yang bagus. Iya. Ada seorang mahasiswa, walaupun kuliah pulang, tetapi gajinya UMR. Oh iya, Nah, gitu kan, benefit kan tadi. Balik lagi ke benefit gitu Mas. Jadi tergantung orangnya. Kayak Mas Karim, dari SMP, SMA, kuliah tetap organisator, tapi kan dia mencapai sebuah peningkatan gitu. Pencapaian, progres mungkin Mas ya? Ya, dari yang hanya ketua OSIS baru langsung ketua BEM gitu. Ya sama kayak kami, kayak seorang barista, awalnya barista nggak apa-apa, nanti lama-kelamaan bisa asisten supervisor. Oh, ada jenjang karirnya Mas ya, seperti itu Mas ya. Tergantung orangnya juga mau ngejar itu apa enggak. Oh ya, mungkin Mas Arsi ini kan bergerak di bidang coffee shop. Ini sangat relevan maksudnya sama prodinya tadi, agribisnis. Mungkin sambil jualan sambil belajar pertanian mungkin Mas ya. Oke. Kalau dari Mas Karim nih, ada nggak sih menurut Mas Karim mahasiswa kupu-kupu itu seperti apa sih kalau menurut Mas Karim? Ya, ini seperti yang dibilangkan sama Mas Arsi tadi ya, terkait itu sebenarnya kembali ke diri masing-masing. Bagaimana memilihkan terkait proses masing-masing di dalam dunianya, khususnya untuk kesuksesan ke depan ya. Sama saya nggak pernah juga menyalahkan teman-teman yang nggak mau ikut organisasi, karena memang itu pilihan. Seperti katanya Mas Arsi tadi, pilihan. Jadi walaupun banyak saya di organisasi, saya pun juga dapat benefit seperti itu. Mulai pertama saya bisa ketemu sama menteri-menteri, ketemu sama ketua BEM yang di luar UMM. Oh, menteri BEM. Menteri Pertanian. Oh, Menteri Pertanian. Menteri Pertanian Indonesia. Pernah kita dikonsolidasi sama Menteri Pertanian di Surabaya kemarin seperti itu. Jadi pengalaman itu banyak memang Mas. Cuman yaitu yang kita tekankan itu ya gimana caranya kita sosialnya bagus seperti itu. Jadi untuk jadi ketua pun nggak bisa semerta-merta nih akan jadi ketua, nggak bisa. Jadi harus benar-benar ada proses di situ. Dan ketika saya jadi organisasi pun, di organisasi saya juga mengaplikasikan di peternakan yang ada di rumah seperti itu Mas. Ya alhamdulillahnya ada juga masukannya, walaupun nggak sebanyak Mas Arsi seperti itu, tapi ya alhamdulillah lah seperti itu. Kalau dari Mas Arsi nih, bagaimana pendapat Mas Arsi tentang mahasiswa kura-kura? Aduh, agak sulit ya. Santai aja bro, Jadi, chill. okay.
Cil. Pertama, kalau seorang organisator, saya menurut pandangan saya karena saya melihat ya, banyak teman-teman saya yang menjadi organisator. Cari aman Nah, teman-teman. Cari aman. Enggak hanya di UMR. Oke. Saya punya teman menjadi seorang jenderal mahasiswa di Universitas Erlangga, Surabaya. Oke. Banyak juga nggak itu di UB, di Unisma dan lain-lain. Banyak kawanku yang berorganisator. Cuman saya sendiri yang tidak berorganisator gitu kan. Ya, kalau pandangan saya nggak apa-apa Anda itu menjadi seorang organisator, Oke. tapi jangan nanggung gitu loh. Gimana tuh? Jangan nanggungnya gimana tuh, Mas? Misalan Anda tuh masuk, Mm-mm. udah menjadi kader ya, dikaderisasi sudah. Tapi Anda itu di organisasi Anda itu hanya sebatas anggota. Ya udah mati sama ya jadi anggota gitu kan. Oke. Mending kalau Anda itu udah masuk organisasi, ya setidaknya ada stuck yang akan menjadi selanjutnya gitu. Kayak Anda itu harus jadi ini. Mungkin Setidaknya jenjang karir ketua, tadi, Mas, ya? harus ada jenjang karirnya. Jangan cuma 2 tahun di organisasi jadi anggota. Oke. Nggak ada peningkatan kan. Oke. Ya sama aja. Jadi anggota relasinya ya anggota aja gitu kan, nggak langsung keluar gitu toh, menurut saya gitu. Dan kalau pandangan saya tuh ketika menjadi kura-kura, sebenarnya banyak anak kura-kura itu mempunyai ini ya, toxic productivity kayak. Oh, gimana tuh, Mas? Nah, toxic productivity ini yang saya baca itu mereka itu kayak seolah-olah dia pengen mengerjakan semuanya yang dia kerjakan, tapi nggak ada hasilnya gitu. Jadi gitu kan. Jadi manajemen dirinya itu kurang gitu. Oke. Mungkin dari Mas Karim, dari Mas Kura-Kura, Iya, ada siap. tanggapan nggak dari Mas Agus? Jadi saya sedikit sedikit menyangka menyangka terkait pendapat Mas Arsi terkait tadi jangan hanya menjadi anggota. Kalau menurut saya sebagai organisator itu saya lebih baik jadi anggota, tapi gimana caranya saya menjadi anggota yang baik? Seperti contohnya saya memang udah dikaderisasi seperti itu. Tapi gimana caranya saya ini benar-benar jadi anggota, jangan cuma jadi anggota ada, tapi tanggung jawab semua ditinggalkan. Itu kalau menurut saya Mas Arsi. Karena memang kebanyakan, apalagi sekarang setelah COVID ini banyak mahasiswa yang tidak terlalu suka di organisasi. Mungkin gara-gara vakum kemarin, terus malas-malasan dan segala macamnya, akhirnya ya cuman ada aja di organisasi. Tapi mungkin untuk kepengurusanku hari ini, alhamdulillah kebanyakan memang teman-teman yang berawal berorganisasi seperti itu. Dan mereka memutuskan pernah juga selama di SMA-nya jadi kupu-kupu mungkin ya, malah kayak udah sekolah pulang. Tapi mereka hari ini mau belajar tentang manajemen waktu, manajemen stres dan segala macamnya. Itu teman-teman mau belajar seperti itu dan alhamdulillah bisa bertanggung jawab. Intinya kalau di organisasi itu ada 3 sih Mas kalau menurutku. Yang pertama itu adalah tanggung jawab, yang kedua adalah disiplin, yang ketiga itu adalah royal. Royal dalam artian ya, kalau tanggung jawab sama disiplin kan udah paham ya. Royal itu maksudnya apa ya? Royal dalam waktu. Jangan sampai kita berorganisasi tapi akademik ditinggal. Nah, ini enak ya, itu teman-teman didengarkan teman-teman yang berorganisasi. Ya, jadi royalnya itu ya mulai dari waktu, tenaga, pikiran juga itu harus benar-benar kita pikirkan setiap harinya. Organisasi ini mau dibawa kemana? Jangan hanya menduduki jabatan tapi tidak ada progres yang dilakukan setiap harinya seperti itu. Jadi royal ini maksud saya tidak boleh kita meninggalkan akademik. Ya mungkin walaupun saya pernah juga dapat IP yang kalau menurutku luar biasa lah, tapi jadi tidak menutup kemungkinan orang organisasi itu tidak bisa mendapatkan IP 4. Bahkan kita yang ada di organisasi ini bisa dikenal sama dosen, bisa ya mungkin teman-teman yang kayak Mas Arsi juga pastinya dikenal. Cuman kita itu pas kalau seandainya ada kesibukan pasti oke lah maklum gitu kan organisasi nih ya gitu. Jadi royal itu pasti Mas, jadi akademik harus jalan, organisasi harus jalan. Dan pernah kan ada kata-kata kayak organisasi merusak akademik, gitu kan? Ada kan biasanya. Kalau pertanyaan saya nih dari Mas Karim sebagai mahasiswa kura-kura, bagaimana tanggapan Mas Karim tentang mahasiswa yang organisasi
tapi melalaikan tujuan utama untuk kuliah ini, Mas. Nah, Bagaimana itu, Mas? Ya itu. Ini yang salah sebenarnya, Mas. Kalau pertanyaannya kayak gitu, aku udah bilang salah. Karena apa? Setidaknya kalau memang sekiranya ada kesibukan, sekiranya ada komunikasi sama dosen, ataupun minta surat dispen ke jurusan, ataupun ke Wadik 3, dekanat seperti itu. Jadi benar-benar kita harus ada tata krama di dalam berorganisasi. Seperti itu. Kalau seandainya meninggalkan kelas, meninggalkan kewajiban, praktikum dan segala macamnya, itu salah banget. Jangan ada di organisasi. Karena sebenarnya di organisasi itu memang semuanya waktu padat, tapi gimana caranya kita menyelesaikan? Mana yang lebih penting? Ketika memang tugas seandainya, tugas ini deadline-nya jam 1 nanti ya. Jam 1. Tapi kegiatan juga jam 1. Tapi kalau kegiatan kan banyak yang masih mau ngurusi. Tapi kalau tugas kita siapa yang mengurusi kan? Iya. Jadi harus lebih ke tugas dulu, selesaikan secepat mungkin dan sebaik mungkin, nanti langsung pindah ke kegiatan. Seperti itu sih, Mas. Kalau pandangan saya. Jadi jangan sampai organisasi itu disalahgunakan. Seperti itu. Oke, begitu ya, Mas. Teman-teman, dari pernyataan Mas Karim sendiri sebagai mahasiswa kura-kura, sebagai mahasiswa yang organisasi. Kalau dari Mas Arsy nih, mahasiswa kupu-kupu, bagaimana tanggapan Mas Arsy terhadap mahasiswa kupu-kupu juga yang tidak ada progres di hidupnya? Cuman ya udah balik kos, mungkin main game, besoknya kuliah nugas, atau cuman flat gitu aja. Bagaimana tanggapan Mas Arsy? Berarti masuk yang kategori ketiga ya, kumat-kumat ya. Oke, aku tadi. Bener dong, kuliah main. Iya. Kalau kupu-kupu sendiri menurut saya nggak menutup kemungkinan ya, banyak yang pulang hanya untuk tidur dan lain-lain. Iya. Itu sekedar sebuah konsep yang hanya menjadi ya udah gitu. Berjalannya gitu aja. Ya lama kelamaan pasti tersadar sendiri. Ini gue gabut ngapain ya gitu kan. Sama awalnya juga saya gitu. Oh, gitu, seperti itu Mas Arsy. Vakum berapa tahun jadi barista, kayak semester berapa udah agak longgar ya, boleh saya agak longgar. Mau ngapain ya, terus sering lah ngopi di salah satu kopian, maksudnya coffee shop di daerah Dau gitu kan. Lalu pemiliknya itu langsung menghubungi saya nggak menyetorkan CV, nggak surat lamaran kerja, nggak interview, langsung masuk, langsung train 2 hari langsung kerja gitu kan. Jadi enaknya kita menjadi maksudnya seorang pelanggan setia gitu kan. Walaupun kita juga mempunyai base barista, jadi enaknya ya udah kita di calling via call aja. Mau masuk ya, mau enggak ya udah gitu kan. Oh, jadi teman-teman, Mas Arsy ini masuk kerja di coffee shop itu tanpa melamar kerja? Iya, tanpa melamar kerja karena sering ngopi di tempat itu. Iya. Cuma itu kan yang dulu ya Mas ya, yang udah 2021. Oh, berarti sekarang pindah ya? Udah pindah saya. Oh, pindah coffee shop. Udah pindah coffee shop. Oke. Itu yang baru tetap saya pengen. Dari dulu tuh saya kerja memang diajak, bukan saya yang menaruh surat lamaran. Kalau sekarang saya kayak wow gitu kan. Saya mengalami sebuah proses ataupun sebuah momen di mana momen itu belum harusnya terjadi gitu. Gimana tuh? Iya, kayak kita harus menunggu kayak surat lamaran itu nyantol atau enggak gitu kan. Wih, anjing cari kerja sangat susah ternyata gitu kan. Kan banyak orang yang nggak tahu gitu kan. Kayak, wih, cari kerja gampang, surat lamaran udah store ya. Iya, kau belum cari kan gitu. Kalau udah merasakan itu, kayak kau naruh lamaran di beberapa coffee shop gitu. Menunggu dalam 10 hari nggak ada jawaban dari semuanya. Bingung sih. Cari lamaran lagi gitu kan. Cari loker lagi, cari. Nah, sampai akhirnya itu pasti Anda merasakan, oh, ini ya susahnya cari kerja gitu kan. Oke. Tapi ada juga yang di titik dimana mereka itu merasa wah, saya udah punya pengalaman gitu kan. Banyak pengalaman saya, banyak gini. Kayak lebih mudah kerjanya itu. Kita nyetor lamaran langsung diterima. Oh, mungkin ada CV-nya untuk pengalaman kerja itu tadi Mas ya? Experience-nya ya? Ya, experience-nya. Jadi kita punya latar belakang yang banyak ataupun punya experience yang banyak di hal tersebut. Sama kayak organisator juga. Kita harus punya banyak pengalaman agar kita lebih baik lagi. Peningkatan. Jadi intinya dari pertanyaan saya tadi itu jawabannya
Ya, kembali lagi ke diri masing-masing sih Mas. Saya nggak bisa semuanya mengajak, ayo kita kerja. Oh tidak, tidak bisa Mas. Jadi kayak mau main mau apa ya tergantung diri, kesadaran sih Mas. Jadi terkadang itu timbul dari kedewasaan dulu ya. Kalau kita belum dewasa kayak pemikiran kita ya udah kuliah main, padahal kuliah ya nggak benar-benar kuliah gitu kan. Walaupun kupu-kupu, banyak juga kawan saya yang kuliah hanya ya udah datang aja absen gitu kan, nggak mendengarkan, nggak ini main HP ya sama saya juga gitu kan. Tapi kan kalau udah mau ujian belajar sendiri, jangan gitu. sampai kayak ya kewajiban kita kan bukan kerja, Iya. kewajiban kita kuliah sama-sama harus ingat kewajiban dulu. Kalau masalah ya ada sih perkataan orang ini kan, kebanyakan orang berkata gini, kalau udah pegang uang nggak mau kuliah. Bener ya Pak? Kebanyakan seperti itu teman-teman. Banyak yang bilang kalau kerja, nanti kalau udah kerja punya uang sendiri malas kuliah. Jadi gimana tuh Mas Arsi? Iya, saya juga takut sih Mas ya. Takut berhenti tiba-tiba. UMR. Waduh. Apakah akan lanjut kuliahnya? Iya kan belum kelar kuliah, gaji udah UMR. Keluar kuliah juga gajinya harus UMR kan gitu Mas. Yang dicari apa coba habis kuliah? Apa itu? Iya gaji UMR. Kalau saya udah dapat pas kuliah, buat apa? Oke. Kalau gini teman, kalau dari Mas Karim, apa sih untuk mahasiswa kura-kura nih, mahasiswa yang kura-kura, sarannya seperti apa sih Mas? Saran untuk apa ini dulu? Saran untuk ke teman-teman semua mahasiswa mungkin yang ikut organisasi apapun itu. Oke, jadi gini teman-teman ya, kalau menurut saya terkait organisasi itu memang penting. Jadi kuliah lebih penting seperti itu. Jadi organisasi itu hanya sebagai bumbu saja. Ya gimana caranya kalau seandainya kita bikin ayam sop ayam ya. Kalau seandainya nggak ada bumbunya, saya tanya anyep nggak ataupun hambar nggak? Iya. Hambar kan. Iya. Nah seperti itu juga ketika kuliah. Ketika sebenarnya kalau saya sendiri sih Mas Arsi pun juga sebenarnya di organisasi kalau menurutku, cuman mungkin bidangnya beda seperti itu. Jadi terkait teman-teman yang ikut organisasi, ikutlah organisasi seperti itu. Tapi jangan sampai lupa kegiatan ataupun kewajiban di dunia perkuliahan. Apalagi background kita ya yang background petani sendiri. Oh iya. Orang tua petani, jadi harapannya lebih memikirkan orang tua lah. Di sana di rumah aja kan orang tua masih pelontang-pelanting ya seperti itu bahasanya. Jadi lebih boleh ikut organisasi eksternal internal terserah. Tapi gimana caranya memfilter hal tersebut? Jangan sampai kita ada di organisasi tapi tujuannya beda. Contoh bedanya itu kayak nih ada yang cantik nih. Waduh. Ada kan seperti itu. Ada yang cantik nih. Masuk aja nih di sana. Oh, ada yang ganteng nih sana kan. Waduh. Nah, itu beda lagi, Mas Kemal. Jadi itu udah beda niat ya, beda tujuan. Iya. Jadi kalau menurut saya lebih niatnya harus ditata. Masuk di organisasi itu sebagai ajang proses gimana caranya bisa sosial yang bagus, negosiasi sama orang bagus, terus juga bisa mengatur dalam suatu kegiatan ataupun bisa memahami terkait mengaplikasikan di bangku perkuliahan. Contoh, apalagi saya di agribisnis kan, pastinya dipelajari tentang Excel, cara menggunakan Excel, penjumlahan Excel dan segala macamnya, yaitu dipakai di organisasi Mas, seperti itu. Jadi kadang kita kan ada kegiatan nih, uang sekian, minim, sana kan ya, minim, dan gimana caranya bisa ngepas, bisa tidak min seperti itu. Gimana caranya kita cari sponsorship? Ya kemungkinan dari kafenya Mas Arsi nanti bisa bisa jadi sponsorshipnya kita. Boleh. Jadi kalau menurut saya ikut organisasi dimanapun itu, ataupun di orda ataupun di internal eksternal, tapi intinya tujuannya tetap yang pertama akademik jangan sampai lupa. Seperti itu. Untuk mahasiswa kupu-kupu nih, buat dari Mas Arsi, bagaimana Mas Arsi buat teman-teman mahasiswa yang kupu-kupu? Iya, kalau dari saya ya,
jika kalian jadi mahasiswa kupu-kupu, kalau niat kalian itu hanya segelintir ataupun hanya cari nama, cari cewek dan lain-lain, nggak usah masuk kerja. Nggak usah. Mending kalian ikut saya aja kerja, ketemu customer cantik-cantik, ganteng-ganteng banyak gitu kan. Dapat gaji, dapat benefit yang lain juga gitu tuh. Dan kalau kalian mahasiswa kupu-kupu, saya sarankan Anda menulis jurnal gitu kan. Masih banyak waktu luang. Gimana gitu tuh Mas, jurnal. menulis jurnal? Iya gini, kan nggak rapat tuh Mas. Oke. Setiap hari nggak rapat kuliah pulang nulis jurnal, enak Oke. kan, lulus cepat. Oke, gitu. Kalau Mas Arsi udah nulis jurnal belum? Udah, Oke, progresnya sampai mana Mas? udah publish, Oke, siap. udah publish Mas. Tenang aman. Habis ini lulus berarti? Insya Allah belum sih Mas. Cintanya kurang Mas, cinta kurang. Oke. Episode kali ini saya akhiri sampai sini. Untuk kesimpulannya, kalau dari saya teman-teman, buat teman-teman kupu-kupu, setidaknya kalau kalian tidak mengikuti kegiatan yang lain yang ada di organisasi atau yang di kampus atau part time di kampus, kita harus, mumpung masih muda, banyak-banyakin pengalaman untuk di luar kampus kemudian teman-teman. Maksudnya setelah kampus ini kan pasti ada kehidupan lain, kehidupan setelahnya Mas ya. Ya, jadi kita nggak boleh berhenti di sini untuk cuman sekedar gitu-gitu aja, kita nggak boleh seperti itu. Kalau seperti itu aja, kita akan stuck di situ-situ aja teman-teman dan tidak akan berkembang. Itu teman-teman. Dan mungkin untuk teman-teman kura-kura, ditata lagi niatnya seperti Mas Karim tadi. Ditata lagi niatnya untuk ikut ini seperti apa tujuannya ikut seperti ini. Mungkin kita harus cari bagaimana kita harus cari niat yang tepat untuk ikut organisasi teman-teman. Karena kalau tidak mendapatkan niat yang tepat, mungkin kita akan bermalas-malasan Mas Karim ya untuk di organisasi Mas Karim ya. Oke, seperti itu teman-teman. Podcast kali ini mungkin bisa saya cukupkan saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Salam dari kami Departemen Kominfo BEM FPP UMM. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.